Bahkan kitab Al-Arba'in Ar-Ramadhaniyah ini sudah pernah dikaji di Kuwait oleh seorang syekh dari Mesir, namanya Syekh Amr Shaykhun. Beliau adalah ahli qiraat yang beliau mengajarkan kitab ini kepada murid-muridnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kitab ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita langsung masuk pada hadis yang pertama, jadi muqaddimahnya tidak usah kita baca ya. Judulnya adalah Fadail Ramadan wa Siyamihi wa Qiyamihi. Keutamaan bulan Ramadan dan puasa pada bulan Ramadan dan salat malam pada bulan Ramadan. Al-hadithul awal, hadis yang pertama, fadlu Ramadan, kelebihan bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum, datang kepada kalian Ramadan, bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah. Faradallahu, Allah telah memfardukan, mewajibkan, azza wa jalla, alaikum, kepada kalian, siyamahu, puasa padanya. Tuftahu fihi abwabus sama, dibuka padanya pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan dikunci padanya pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatu syayatin, dan dibelenggu padanya setan-setan pembangkang. Lillahi fihi lailatun, di dalamnya Allah memiliki satu malam, khairum min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan, alias 83 tahun. Jadi 1000 bulan itu kira-kira berapa? 83 tahun lebih. Man hurimaha, barang siapa yang tidak bisa mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, faqad hurim, sungguh dia terhalang dari kebaikan. Hadis riwayat Nasai. Hadis ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan, karena Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang diberkahi Allah. Berkah itu maksudnya kebaikan yang banyak. Jadi kebaikannya bulan Ramadan sangat banyak. Minimal kebaikan di bulan Ramadan adalah dilipat gandakannya pahala-pahala. Kita melakukan pengajian hari ini, pahalanya lebih besar daripada pengajian yang kita adakan sebelum Ramadan. Menghadiri pengajian sekarang ini pahalanya lebih besar daripada pengajian nanti setelah Ramadan. Dan ini berlaku untuk semua amalan. Salat, membaca Quran, sedekah, infak, wakaf, membaca Quran, zikir, pokoknya semua kebaikan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Itulah salah satu syahrun mubarak, berkahnya bulan Ramadan. Karena itu selama Ramadan ini mari kita semangat beramal. Jangan seperti sebagian orang semangatnya hanya di awal Ramadan, habis itu sudah tidak semangat lagi. Tanggal 1 sampai 10 Ramadan softnya penuh, tanggal 11 mengalami kemajuan, tambah maju, tambah habis softnya. Nah, ini tidak benar. Wong amalan kita itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Seandainya kita bekerja di satu pabrik, kemudian majikan pabrik memberitahu, selama bulan Ramadan kalau masuk kerja saya gaji satu hari 1 juta, biasanya satu hari 100.000. Kira-kira kita masuk tanggal 1 sampai tanggal 30, nopo 10 hari tok. Pasti masuknya sampai 30 hari. Malah mungkin minta tambah, bos tambah melih, saulan rong cukup. Lah ini umat Islam ini aneh, dikasih oleh Allah bulan Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan dari tanggal 1 sampai tanggal 30, tetapi sebagian mereka hanya semangat 10 hari, setelah itu kemudian melentruk melih. Nah, ini enggak benar. Kalau untuk dapat 1 juta yang biasanya 100.000 gajinya, kita minta tambah lagi, 1 bulan belum cukup, minta tambah lagi, mestinya kita minta tambahan Ramadan. Ya Allah, tambahkanlah Ramadan, jangan hanya sebulan, tambah lagi 2 bulan, 3 bulan, kalau memang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bulan Ramadan memiliki 5 fadilah. Fadilah pertama, dia adalah bulan yang diberkahi. Fadilah kedua, pintu-pintu langit dibuka. Fadilah ketiga, pintu-pintu neraka dikunci. Fadilah keempat, setan-setan pembangkang dibelenggu. Fadilah kelima, Lailatul Qadar. Ini semua fadilah tidak terjadi pada selain bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain disebutkan abwabul jannah, yang dibuka itu pintu surga. Dua-duanya hadis yang sahih, berarti dua-duanya dibuka. Pintu langit dibuka, pintu surga juga dibuka. Apa maksudnya pintu langit dibuka? Untuk apa? Pintu langit dibuka supaya doa kita itu lebih cepat mustajab, karena doa kita naik ke langit. Sebagaimana kalam Allah dalam Al-Quran, Allah mengatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Hanya kepada Allah naik kalimat-kalimat yang baik. Doa termasuk kalimat yang baik, maka doa itu naik ke langit. Kalau pintunya sudah dibuka, maka doanya mustajab. Karena itu selama Ramadan perbanyak doa, ya. Jangan lemes dari berdoa, karena pahalanya besar dan lebih cepat mustajab. Pintu neraka dikancing, pintu surga dibuka. Apa tujuannya? Toh kita belum bisa masuk surga. Jawabnya adalah ada efeknya. Efeknya adalah kita dapati dalam hati kita, dalam diri kita masing-masing, kita semangat beramal soleh, kita bisa menahan diri dari maksiat. Padahal di bulan yang selain Ramadan kita kurang semangat. Di bulan Ramadan kita lihat Al-Quran, kita ambil, kita baca. Di bulan yang lain lihat Al-Quran meng dideleh tok, sing dijikuk HP, sing diwaca WA. Tapi kalau bulan Ramadan semangat baca Quran. Kenapa? Karena pintu surga dibuka, pintu neraka dikancing, maka semangat untuk beramal jadi muncul. Maradatus syayatin, setan pembangkang dibelenggu. Berarti tidak semua setan dibelenggu. Sebagian setan dibelenggu, sebagiannya tidak. Makanya manusia masih bisa berbuat maksiat karena masih ada setan. Setiap manusia ini punya setan pada tubuhnya, namanya setan qarin. Setan qarin tidak termasuk yang dibelenggu. Maka manusia masih punya hawa nafsu. Tetapi hawa nafsu kita melemah. Kenapa? Setan-setan besar itu sudah dibelenggu. Karena itu hendaklah kita setelah dibantu oleh Allah untuk bisa meninggalkan maksiat, kita bantu diri kita sendiri, kita semangat untuk meninggalkan maksiat dan melakukan kebaikan. Hadis kedua, al-haditsus tsani, awwalul lailah, malam pertama Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalu lailatin, apabila datang awal pertama malam, min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan, suffidatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Maksudnya setan-setan pembangkang. Wa maradatul jin, dan para jin-jin pembangkang. Wa ghulliqat abwabun nar, dan dikunci pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, maka tidak ada dibuka darinya satupun pintu. Pintu neraka ada berapa? Ada 7. Laha sab'atu abwab, kata Allah dalam Al-Quran. Wa futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun, maka tidak ada yang dikunci darinya satupun pintu. Pintu jannah ada berapa? Ada 8, sebagaimana sabda Nabi SAW. Wa yunadi munadin, dan menyerulah seorang penyeru. Ini maksudnya malaikat, ya, malaikat teriak-teriak, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang mencari kebaikan, majulah, semangatlah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang yang mencari keburukan, berhentilah. Wahai maling, berhentilah, ini Ramadan. Maka Ramadan maling jadi sepi. Saya nggak tahu ya, kalau di sini Ramadan maling rame apa sepi. Nah, kalau tambah rame itu berarti wah, dahsyat nih setan nih. Semestinya malingnya berhenti karena dia mengetahui, wah ini bulan suci. Kalau saya maling dosaku gede. Nah, maka dia tobat dari maling. Meskipun nanti selesai Ramadan maling meneh.
Tapi kan minimal Ramadan apa? Dia sudah berhenti karena khawatir dosanya besar. Mestinya begitu. Walillahi, dan bagi Allah, utaqa, ada orang-orang yang dimerdekakan minan nar, dari api neraka. Maksudnya hamba-hamba yang diampuni dosanya. Wadzalika kullalailah, dan itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi fadilahnya Ramadan adalah 5 yang sudah saya sebutkan tadi, tambah satu lagi yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu bahwasanya ada seorang malaikat yang menyerukan, wahai pencari kebaikan majulah, wahai pencari keburukan berhentilah. Suara malaikat ini kita tidak mendengar karena suara gaib, tetapi ada efeknya. Efeknya apa? Ya tadi, kita dalam hati ada semangat beramal soleh, yang biasanya jam 9 sudah tidur, ini jam 10 baru tidur. Kenapa? Tadarusan. Yang biasanya jam 10 sudah tidur, ini jam 12 baru tidur. Kenapa? Tadarus tahajud, zikir. Kenapa? Karena semangat kebaikan. Inilah fadilah Ramadan. Hadis yang ketiga, al haditsu tsalits, mukaffiratudz dzunub, penghapus dosa-dosa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, dan Jumat sampai Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan sampai Ramadan berikutnya, mukaffiratum ma bainahun, menghapus dosa-dosa antara keduanya, idzajtanabal kabair, kalau seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Jadi fadilah Ramadan yang ke-7 adalah Ramadan penghapus dosa-dosa. Dosa selama apa? Selama setahun. Ramadan dulu kita puasa, setelah itu kita berbuat dosa sampai Ramadan sekarang. Nah, begitu kita puasa Ramadan ini, maka dosa-dosa dihapuskan setahun. Salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Setelah subuh kita berdosa, nanti kita salat zuhur, dosa-dosa antara subuh dengan zuhur dihapuskan. Zuhur sampai asar juga begitu. Jadi setiap hari Allah sudah siapkan amalan-amalan penghapus dosa. Tidak sampai di sini, setiap pekan juga Allah siapkan. Jumat kita melakukan ibadah Jumat, setelah itu punya dosa-dosa sampai Jumat berikutnya. Begitu melakukan ibadah Jumat berikutnya, dosa-dosa sepekan dihapuskan. Tidak hanya segitu, sampai dosa tahunan juga dibegitukan oleh Allah. Ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah kepada kaum muslimin. Disiapi amalan yang menghapuskan dosa Ramadan, disiapi amalan yang menghapuskan dosa sepekan Jumatan, disiapi amalan yang menghapuskan dosa setiap hari, sholat 5 waktu. Lah kalau Allah sudah siapkan amalan-amalan penghapus dosa seperti ini, kok kita masih banyak dosanya, nanti di akhirat lebih banyak dosanya daripada amal solehnya, sungguh-sungguh kebangetan orang kayak begitu. Kenapa? Dia sudah disiapi oleh Allah amalan-amalan penghapus dosa. Karena itu hadis-hadis seperti ini tidak boleh disalahpahami. Misalnya disalahpahami, kalau begitu saya antara subuh sampai zuhur saya maksiat terus, nggak apa-apa. Yang penting nanti sholat zuhur kan dosanya habis semuanya. Itu sama dengan orang yang terkecoh oleh hadis fadilah wudhu. Wudhu itu kalau kita berwudhu kan dosa-dosa netes sama air wudhu kan. Kita membasuh wajah, maka dosa mata netes, dosa mulut netes. Lah ini ada orang kemudian kurang ajar, wah kalau begitu saya pacaran nggak apa-apa, saya cium pacar saya, cium dengan bibir cep, dosa bibirnya dosa. Tapi habis itu saya berkumur-kumur wudhu, dosanya netes kabeh. Engko bar salat pacaran meneh, ciuman meneh. Yen ngono kuwi carane orang mungkin diampuni kayak begitu. Ini bukan untuk dipermainkan hadis-hadis seperti ini. Hadis seperti ini untuk kita ambil manfaatnya atau hikmahnya. Betapa Allah besar sekali rahmatnya kepada kita, maka marilah kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan amal-amal soleh yang bisa kita lakukan. Ketahuilah di akhir hadis Nabi mengatakan idzajtanabal kabair,
Fadilah yang sudah disebutkan ini ada syaratnya. Syaratnya kalau dia meninggalkan dosa-dosa besar. Pelaku zina, riba, maling dan sebagainya tidak mendapatkan janji ini. Kenapa? Dia tidak meninggalkan dosa-dosa besar. Karena itu hati-hati, jangan makan riba, jangan kerja di tempat riba. Nanti kita tidak akan mendapatkan fadilah diampuni dosa-dosa kita ini. Ini bahaya, ngeri ini. Maka riba itu artinya ngeri banget, riba, ngeri banget. Baik, kita lanjutkan hadis yang keempat, al haditsur rabi' al maghfirah, bulan ampunan. An Jabir bin Samurata radhiyallahu anhu qala sa'ida telah naik an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mimbar, ke mimbar, faqala, lalu beliau mengucapkan amin amin amin. Kemudian beliau menjelaskan, atani Jibril alaihi salam, tadi Jibril datang, faqala ya Muhammad, lalu beliau mengatakan, hei Muhammad, man adraka ahada abawalidayhi, barang siapa yang masih bertemu dengan kedua orang tuanya, famata fadkhalan nar, tetapi dia mati lalu masuk neraka, fa ab'adahullah, mudah-mudahan dia dijauhkan dari rahmat Allah. Faqul amin, ucapkan amin. Qultu amin, maka saya pun mengucapkan amin. Qala ya Muhammad, Jibril mengatakan lagi, hei Muhammad, man adraka syahra Ramadan, siapa yang masih menjumpai bulan Ramadan seperti kita sekarang ini, berjumpa dengan Ramadan, famata falam yughfar lahu, tapi kemudian mati belum dapat ampunan, fa udkhilan nara fa ab'adahullah, lalu masuk neraka, maka mudah-mudahan dijauhkan dari rahmat Allah. Ucapkan amin, maka saya pun mengucapkan amin. Jibril mengatakan lagi, wa man dzukirta indahu, orang yang engkau disebut di depan dia, falam yusalli alaika, lalu tidak mau baca selawat, famata fadkhalan nar fa ab'adahullah, lalu dia mati masuk neraka, semoga dijauhkan dari rahmat Allah. Ucapkan amin, maka saya pun mengucapkan amin. Hadis riwayat Tabarani dengan sanad-sanad yang salah satunya sanadnya hasan. Jadi maksudnya waktu itu Nabi naik mimbar. Pada naik tangga pertama beliau mengucapkan amin, naik tangga kedua mengucapkan amin, naik tangga ketiga mengucapkan amin. Setelah itu beliau menjelaskan, kenapa tadi saya mengucapkan amin 3 kali? Karena ternyata disuruh oleh malaikat Jibril. Orang yang ketemu orang tuanya tidak mau birrul walidain, akhirnya dia masuk neraka, udah orang ini berhak untuk menjauh dari rahmat Allah. Orang yang masuk Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan karena tidak mau beramal, malah dia bermaksiat terus, maka sungguh dia orang yang berhak untuk dijauhkan dari rahmat Allah. Yang ketiga adalah orang yang dia tidak mau membaca selawat. Karena itu setelah ketika kita ngaji hadis ini, ketika dibacakan qala Rasulullah, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam supaya kita masuk surga. Orang yang tidak mau selawat itu orang yang paling pelit, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan jadi orang pelit. Baik, mudah-mudahan semua kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab bulan Ramadan ini, dan juga dengan sebab orang tua kita birrul walidain, dan juga dengan selawat yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadis yang kelima, mudha'afatus thawab, dilipat gandakannya pahala pada bulan Ramadan. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limra'atin, kepada seorang wanita minal ansar, dari kalangan ansar, fa idza jaa ramadhanu fa'tamiri, kalau sudah datang bulan Ramadan lakukanlah umrah, fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan, karena umrah di bulan Ramadan sebanding dengan ibadah haji. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini ada ceritanya. Ada seorang sahabat Nabi, wanita, tidak ikut haji bersama Nabi. Maka Nabi tanya, kamu kok tidak ikut haji, kenapa? Dia menjawab, saya tidak punya kendaraan, onta di rumah cuma 1, dipakai oleh suami saya. Suami saya ikut haji panjenengan, saya nggak bisa ikut. Maka Nabi mengatakan, Nabi itu orangnya solutif, suka memberikan solusi.
Ini dia tidak bisa ikut haji, dikasih solusi oleh Nabi. Nah, solusinya apa? Nanti Ramadan kamu umroh. Umroh di bulan Ramadan derajatnya sama dengan ibadah haji. Ini menunjukkan amalan di bulan Ramadan dilipat gandakan. Selain itu, hadis ini menunjukkan amalan sunnah di bulan Ramadan itu nilainya seperti amalan wajib. Umroh hukumnya apa? Sunnah. Haji hukumnya apa? Wajib. Tapi Nabi mengatakan umroh di bulan Ramadan sebanding haji. Berarti amal sunnah di bulan Ramadan sebanding amalan wajib. Karena itu mari kita semangat baca Quran. Mari kita semangat taraweh. Mari kita semangat tahajud di rumah masing-masing setelah ikut taraweh. Jadi jangan hanya cukup dengan taraweh saja. Taraweh itu kan ba'da isya. Tahajudnya dilakukan ketika bangun jam 2 malam, jam 3 malam, supaya pahala kita lebih besar, lebih tambah. Karena kemuliaan seorang beriman itu terletak pada tahajudnya. Semakin bagus tahajudnya, semakin mulia di hadapan Allah. Semakin jelek tahajudnya, semakin tidak mulia di hadapan Allah. Ada profesor, doktor, gelarnya panjang, banyak, tapi nggak pernah tahajud. Di hadapan Allah rendah, nggak ada nilainya. Ada Pak Beca atau Pak Tukang Batu atau apalah, nggak terkenal. Kalau dia datang nggak ada yang peduli, nggak ada yang nyalami, nggak ada yang memperhatikan. Tapi dia ahli tahajud. Ini orang mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa dalilnya? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwasannya kemuliaan orang beriman itu terletak pada qiyamul lailnya. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya sahih. Pengen mulia? Kalau pengen mulia caranya adalah perbanyak salat tahajud. Jangan bolong-bolong salat tahajud. Karena kalau bolong-bolong salat tahajudnya berarti juga mulianya bolong-bolong. Sok mulia, sok elek. Imam Ahmad itu punya definisi. Definisinya apa? Man lam yutir fahuwa rajulusu. Orang yang tidak tahajud orang jelek. Jadi wong elek menurut Imam Ahmad gampang kalau dia tidak mau melakukan sholat tahajud nih. Ini bukan untuk menilai orang, untuk nilai diri kita masing-masing. Tahajudlah supaya kita tidak termasuk orang jelek. Imam Ahmad mengatakan orang yang tidak tahajud adalah orang jelek. Punya dalil. Dalilnya apa? Ada orang yang tidak tahajud sampai subuh baru bangun. Maka Rasulullah mengatakan balas syaitan fi udhuni. Itu setan kencing pada telinganya. Nah, telinga dikencingi setan, ini berarti orang jelek, temannya setan. Padahal dia masih sholat subuh, dia bangunnya pas subuh. Bagaimana lagi kalau orang bangunnya jam 6 baru sholat subuh? Itu bukan dikencingi setan, tapi ditelei setan, ditaei setan. Nah, karena yang diceritakan di hadis tadi orang yang bangunnya subuh, Masya Allah. Nah, maka harus kita perhatikan ini masalah tahajud ini. Karena itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sangat penting ya. Hadis nomor 5 ini menurut saya hadis paling penting di bulan Ramadan, yaitu apa? Amalan sunnah dilipat gandakan menjadi amalan wajib, amalan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan hadis yang ke-6, fadlu shaumi Ramadan, fadilah puasa Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana, barang siapa yang puasa Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena beriman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, pasti diampuni baginya apapun yang lewat dari dosa-dosanya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan fadilah puasa Ramadan, dosa-dosa semua diampuni oleh Allah. Tapi ada syaratnya 2. Syarat pertama harus iman. Yang dimaksud iman adalah kita mengimani bahwa Ramadan ini puasanya wajib. Dalam hati kita ada iman, ini memang kewajiban saya lakukan. Sehingga yang puasanya hanya terpaksa, tidak meyakini bahwa itu wajib, tetapi karena orang-orang puasa dia terpaksa ikut puasa, ini tidak dapat fadilah ini. Tapi yang meyakini ini wajib, ini memang rukun Islam wajib, saya sebagai muslim, dia dapat fadilah ini. Syarat yang kedua harus ihtisaban, mengharap pahala.
Jadi kalau kita beramal itu berharaplah pahala. Bahkan sampai-sampai mohon maaf, suami istri hubungan intim itu oleh Nabi disuruh mencari pahala, mengharap pahala. Kenapa? Karena memang hubungan itu ada pahalanya. Kalau memang kita mengharap pahala, kalau tidak mengharap pahala ya sudah, biasa aja berarti. Jadi amalan itu tergantung kita, niatnya apa? Niatmu cari pahala, kasih pahala. Niatnya hanya syahwat toktil, ya syahwat toktil, nggak ada pahalanya. Karena itu niatkan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi puasa Ramadan adalah amalan besar, kita harus dalam hati meniatkan untuk mencari pahala. Kita lanjutkan hadis yang ketujuh, fadlut tarawih, fadilah salat tarawih berjamaah di masjid bersama imam. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, sumna kami puasa ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Ramadan. Falam yakum bina, lalu beliau tidak tarawih bersama kami syai'an minasyahri, sedikit pun dari bulan Ramadan. Hatta baqiya sab'un, sampai tersisa 7 hari. Faqama bina hatta dhahaba thuluthul lail, lalu beliau tarawih bersama kami sampai sepertiga malam. Jadi tarawih dari Isya sampai jam 10 malam. Berarti berapa jam, Pak? 8, 9, 10, berarti 3 jam. Itu tarawihnya Nabi 3 jam. Kalau tarawihnya masjid niki sampai jam pinten? Setengah jam tok. Nah, biasa, saya juga di mana-mana mendapatkan tarawih setengah jam. Falamma kanatis sadisah, kemudian malam yang ke-6, maksudnya malam berikutnya, lam yakum bina, beliau tidak tarawih lagi. Falamma kanatil khamisah, malam berikutnya, qama bina hatta dhahaba syatrul lail, tarawih lagi sampai separuh malam. Artinya tarawihnya 2 kali lipat dari yang kemarin. Kemarin sampai jam 10, maka ini sampai jam 1 malam. Fakultu, maka saya Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau naffaltana, alangkah bagusnya kalau kamu tambahi qiyamah hadhil lailah, tarawih pada malam ini. Jadi Abu Dzar sahabat Nabi sudah diimami tarawih sampai jam 1, itu masih minta tambah, Pak. Ya Rasulullah, ini masih lama subuhnya, ini masih jam 1, tarawihnya tambah lagi ya Rasulullah. Coba kalau Nabi Muhammad ngimami kita ngomong apa, Pak? Ya Rasulullah, kesuwen, kul huwai, kita mungkin ngomong gitu, karena kita itu imannya tipis, tapi para sahabat imannya kuat, sehingga mereka dikasih tarawih sampai jam 1 minta tambah. Ketika mereka minta tambah, faqala, Nabi menjawab, innar rajula, sesungguhnya orang itu, idza shalla ma'al imam, kalau salat tarawih bersama imam, hatta yang sharif, sampai selesai imam, husibalahu qiyamul lailah, dicatat atau ditulis dihitung baginya salat semalam suntuk. Inilah fadilah salat tarawih berjamaah. Karena itu semangatlah salat tarawih berjamaah. Dan jangan blirit. Belirit itu lari sebelum selesai. Baru dapat 2 rakaat nolah-noleh, rane wong delok mulih. Nah, ini belirit namanya. Ini tidak mendapatkan fadilah ini. Fadilah ini didapatkan bagi orang yang tarawih sampai selesai imam. Imamnya misalnya 11 rakaat, ya nunggu sampai 11 rakaat selesai. Imamnya misalnya 23 rakaat, ya nunggu sampai 23 rakaat. Imamnya misalnya 41 rakaat, ya nunggu sampai 41 rakaat. Sholat tarawih di Mekah zaman dulu adalah 41 rakaat. Sholat tarawih di Madinah zaman dulu adalah 23 rakaat. Kalau sekarang mungkin sudah sama, 11 rakaat. Tapi jangan seperti orang Jawa Timur, tarawih 23 rakaat, 7 menit, aneh-aneh nih. Itu bukan sholat nih, olahraga. Tidak dapat pahala sholat. Dapatnya pahala olahraga, tapi dia tidak dapat pahala sholat sama sekali. Karena itu jangan ditiru, itu salah seperti itu. Sudah benar panjenengan tarawih 11 rakaat 30 menit sudah benar. Tapi kalau mau lebih bagus lagi ditambah 1 jam. 1 jam itu kira-kira dapat 1 juz. Saya diundang oleh Masjid Al-Ikhlas Mojolaban tadi malam untuk ngimami sholat tarawih 1 juz.
itu saya baca dari jam 3 kurang 10 menit, kemudian selesainya jam 4 kurang 10 menit, berarti pas 1 jam. Nah itu kalau tarawihnya 1 juz bisa 1 jam. Baik, kembali ke sini. Falamma kanatir rabi'ah lam yakum bina, malam berikutnya Nabi tidak tarwehan. Falamma kanatil thalithah jama'a ahlah, malam berikutnya yaitu malam 27 Nabi kumpulkan istrinya, kumpulkan keluarganya, kumpulkan seluruh manusia. Faqama bina, lalu tarweh bersama kami. Hatta khashina, sampai kami khawatir ayyafutanal falah, bahwa kami tidak bisa sahur. Jadi kira-kira beliau sholat tarweh dari Isya sampai dengan jam 4 atau sampai setengah 4, sehingga para sahabat khawatir, wah bisa sahur enggak ini ya, sudah setengah 4 sementara belum masak nih. Ya mungkin sudah masak tapi belum diinget nih. Nah, maka mereka khawatir kalau tidak bisa sahur pada waktu itu, tapi mereka waktu itu masih bisa sahur nih. Nah dari sini kita ambil 2 pelajaran. Pelajaran pertama, bahwa Nabi itu pernah melakukan sholat tarweh dan pahalanya sudah dijelaskan oleh beliau, pahalanya seperti sholat semalam suntuk kalau kita mengikuti sampai akhir. Yang kedua, kita dapati dari hadis ini bahwa Nabi sholat tarweh dahsyat sekali sholatnya malam 27. Kenapa? Karena malam 27 adalah malam paling diharapkan untuk terjadi Lailatul Qadar. Karena itu kalau bisa saya sarankan, saya usulkan untuk masjid ini maupun masjid-masjid yang lain, malam 27 nanti tolong tarwehnya ditambah. Misalnya tarweh 1 juz dalam 1 jam, khusus malam 27 nih. Supaya menarik bisa ditambahi. Setelah tarweh disiapkan susu anget, nopo kopi anget, kan enak Pak. Nih, menarik nih. Seperti Masjid Amanah di Semanggi yang dipimpin Pak Mustafa, biasanya beliau kesini Pak Mustafa nih. Maka beliau sudah menjadwalkan saya nanti malam 27 untuk ngimami sholat tarweh 1 juz dalam 1 jam insyaallah ta'ala. Beliau selalunya cocoknya imamnya saya karena bacaannya agak cepat nih. Kalau imam-imam yang lain yang bacaannya lambat, 1 juz nanti bisa 2 jam. Nah 2 jam masyarakat belum siap, tapi kalau 1 jam sudah cukup siap, okay? Sudah pernah dicoba, nggak ada masalah. Nah ini saya sarankan. Kenapa? Malam 27 adalah kira-kira malam Lailatul Qadar. Nah, maka di sini beliau itu pada malam 27 sholat tarweh sampai apa? Sampai yafutanal falah, sampai menjelang sahur, sampai jam 4, sampai jam setengah 4. Mulainya dari ba'da Isya. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 9 jam, Masya Allah. Nah, kita nggak bisa 9 jam, ya minimal ditambahlah. Biasanya 30 menit, ini jadi 60 menit, jadi 1 jam. Wah saya nggak siap, saya sudah tua renta. Kalau saya disuruh sholat tarweh 1 jam, nanti saya gemetaran kaki saya. Nah, saya katakan, sholat tarweh itu sholat sunnah. Sholat sunnah itu boleh duduk. Kalau imamnya membaca 1 juz, maka kita sebagai makmum boleh duduk. Wes tak lingguh wae, gen imamnya gen sing kesel arepmu kono, nggak apa-apa. Jadi kita sebagai makmum duduk, bahkan kita bersandar nggak apa-apa, pakai kursi yang ada sandarannya, santai ngatan nggih. Si imamnya gen kesel dewe, karena dia nantang 1 juz, nggak apa-apa. Kita sebagai makmum duduk nggak ada masalah. Memang ini sholat sunnah. Tapi kalau kita sholatnya duduk, pahalanya cuma separuh. Kalau kita sholatnya sambil berbaring, pahalanya cuma 1/4. Jadi tarweh sambil berbaring nggak apa-apa. Misalnya besok malam 27 ditantang 1 juz, imamnya nantang 1 juz di sini. Nah, panjenengan bawa bantal dari rumah, nah, nanti sholat tarweh sambil berbaring, nggak apa-apa. Tapi pahala panjenengan 1/4 tok. Tayyib, kita lanjutkan hadis yang ke-8, istijabatud doa, dikabulkan doa oleh Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun, ada 3 orang la turaddu da'watuhum, yang tidak ditolak doa mereka. Pertama, as-shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai berbuka. Yang kedua, wal imamul adil, pemimpin yang adil. Jangan menjadi presiden yang tidak adil, nanti nyemplung neraka.
saya peringatkan kepada Bapak Jokowi, Bapak jadilah presiden yang adil supaya nyemplung surga. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang dizalimi, yarfa'uhallahu fawqal ghamam, diangkat oleh Allah di atas awan. Wa yaftahu laha abwabas sama, Allah buka pintu-pintu langit. Wa yaqulu rabbu, lalu Allah mengatakan, wa izzati, demi keagunganku, la ansurannaki, betul-betul aku akan menolong kamu, maksudnya akan mengabulkan doamu, walau ba'dahin, meskipun setelah beberapa saat. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau menganggapnya hadis ini hasan. Wa rawahu aidan bilafzi, diriwayatkan juga dengan lafal hina yuftir, ketika berbuka doanya mustajab. Tetapi beliau mengatakan bahwa hadis tersebut sanadnya tidak kuat alias tidak sahih, tetapi maknanya sahih. Jadi ringkasnya, orang puasa itu selama masih puasa doanya mustajab. Pertanyaan, kenapa orang sedang puasa doanya mustajab? Orang itu ketika sedang dekat sama Allah maka doanya mustajab. Orang puasa itu sedang ibadah, maka dia dekat dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajar kalau doanya mustajab. Karena itu selama kita sedang puasa, sedang kelaparan, perbanyaklah doa kepada Allah, terutama waktu-waktu yang mustajab. Antara azan sampai qomat, ini waktu mustajab. Maka untuk bulan Ramadan tolong diprogram, jangan terlambat sholat jamaah. Mendengar azan langsung berangkat ke masjid, duduk shaf yang pertama, sholat 2 rakaat. Habis itu menunggu imam 10 menit, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa yang banyak. Doanya apa? Saya bingung, nggak bisa doa. Kalau bingung nggak bisa doa, doa sapu jagat sudah cukup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai. Nggak usah banyak-banyak doanya, yang penting diulang terus saja, itu sudah cukup. Itu semua kebaikan akan kita dapatkan. Maka doa itu nggak perlu bingung, kita minta semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya biasanya antara adzan sampai qomat itu doa saya satu aja, as'alukallahummal khaira kullah wa a'udzubika minasyarri kullih. Ya Allah, saya minta semua kebaikan dan saya berlindung dari semua keburukan. Setelah itu santai hati kita, tidak takut corona, tidak takut covid, tidak takut apapun. Kenapa? Sudah berlindung kepada Allah dari semua keburukan, termasuk corona. Jadi corona ini jangan dihadapi berlebihan. Gara-gara corona sholat Jumat ditutup, ini berlebihan kayak begini. Ini manut setan gitu nih. Gara-gara corona softnya dikasih jarak sak meter, ini berlebihan kayak begini ini. Aturan siapa sak meter itu? Saya sampai hari ini belum tahu sak meter itu dapat dari mana itu. Kok bisa sak meter? Dapat dari mana? Katanya supaya aman dari corona. Loh, saya sudah tanya sama dokter, Pak dokter gimana itu? Pak dokter mengatakan kalau orang datang ke masjid orangnya sehat, dia tidak membawa droplet, berarti tidak ada corona yang dia bawa. Lah kalau tidak ada corona yang dia bawa, ngapain dikasih 1 meter? Kalau dia sakit ya sudah, jangan sholat di masjid, dia sholat di rumah aja supaya tidak mengganggu yang lain. Kalau dia sakit tetap ke masjid, kemudian dia batuk, maka ini menyebar, ini dropletnya itu menyebar. Dan itu 1 meter ora cukup, 8 meter mestinya. Lah kok nemu 1 meter sekong ngendi? Mestinya kalau dibuat aturan ya 8 meter. Ayo sekarang ada masjid enggak yang bikin aturan 8 meter ketika covid? Ada enggak? Enggak ada. Nah, nemu 1 meter dari mana? Dari setan. 1 meter dari setan, bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf kalau terlalu keras, karena memang saya harus keras. Perkara yang mestinya keras. Itu enggak benar, itu salah total nih. Pemerintah itu tidak punya hak ngatur-ngatur begitu. Bahkan para ulama sepakat, pemerintah itu kalau mau menetapkan suatu hukum, terutama yang berkaitan dengan agama, menetapkan satu ketetapan, itu harus musyawarah kepada para ulama. Jangan langsung menetapkan begitu. Misalnya ini, mohon maaf, misalnya jabatan sebagai camat atau sebagai gubernur atau sebagai wali kota, nggak bisa langsung kasih ketetapan umat Islam harus gini. Musyawarah dulu sama ulama.
kamu itu punya ilmu apa? Memang kamu punya jabatan gubernur? Iya, oke, kita taat sebagai rakyat. Tapi untuk masalah-masalah agama, masalah-masalah yang perlu ilmu, perlu tanya dulu sama ulama, jangan langsung ditetapkan begitu. Nah, saya tidak melihat adanya musyawarah dengan ulama, malah langsung ditetapkan begitu saja. Ini jelas salah menurut kesepakatan para ulama kita. Baik, kembali ke sini. Orang puasa doanya dikabulkan oleh Allah, maka perbanyaklah doa pada saat puasa. Hadis berikutnya al haditsut tasi' du'aul iftar, doa menjelang buka puasa. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalis shaim, sesungguhnya orang yang berpuasa, inda fitrihi, pada waktu buka puasa, la da'watan, sungguh memiliki satu doa, ma turaddu, yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Abi Mulaikah berkata, aku mendengar Abdullah bin Amr mengatakan apabila berbuka puasa, maksudnya apabila hendak berbuka puasa, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguh aku minta padamu, birahmatikal lati wasi'at kulla syai', dengan rahmatmu yang mencakup segala sesuatu. Minta apa? Antaghfirali, minta supaya engkau ampuni aku. Ini doanya Abdullah bin Amr menjelang buka puasa. Jadi dia berharap mendapat ampunan dari Allah. Baik, doa ini saya baca, ditirukan. Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai'in antaghfirali. Pun apal Pak? Tereng nggih? Nah, cukup panjang. Ini bisa diganti yang gampang. Allahumma ighfirli. Pun apal Bu? Pun, diulangi lagi. Allahumma ighfirli. Bisa diganti itu, nggih. Yang penting minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang dipilih oleh sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As pada waktu menjelang buka puasa. Nah, doanya bebas terserah, tapi kalau mau doa seperti beliau bagus. Adapun doa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, itu hadisnya pertama adalah dhaif. Kalau mau diamalkan nggak apa-apa, tetapi dalam hati jangan meyakini sebagai sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah terus doanya niatnya apa ya? Doa baik gitu aja. Doa kan terserah, bebas. Tetapi para ulama menyarankan doa ini dibaca bukan sebelum buka puasa. Setelah buka puasa doa ini, Allahumma ya Allah, laka, hanya kepada kamu, sumtu, aku sudah puasa, wa ala rizkika, dan atas rizkimu, aftartu, aku sudah berbuka. Bukan dibaca sebelum buka puasa, karena sebelum buka puasa kita belum berbuka. Ya Allah, hanya karena engkau aku puasa, dan atas rizkimu aku sudah berbuka. Jadi setelah selesai makan gitu, gelegean makrek, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, dhahaba dhama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Ya kalau dibaca sebelum buka puasa ya bisa, tetapi kurang utama. Itu bacanya setelah buka puasa. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-10. Al haditsul ashir ta'rifus shaum, definisi puasa. Apa sih definisinya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulullahu azza wa jalla, Allah taala berkata, as-saumu li, puasa untuk saya, wa ana ajzi bihi, saya membalas terhadapnya. Orang puasa itu yada'u syahwatahu, meninggalkan syahwatnya, jima yaitu, wa aklahu wa syurbahu, minumnya, makannya dan minumnya, min ajli, dengan sebab saya, yaitu dengan sebab mencari pahala. Wasaumu junnah, puasa itu adalah perisai, perisai dari neraka. Walisaim farhatan, orang puasa dapat 2 kali gembira. Farhatun hina yuftir, gembira ketika berbuka. Wa farhatun hina yalqa rabbah, gembira lagi ketika berjumpa dengan Allah.
Wala khuluf famis shaim, sungguh berubahnya bau mulut orang puasa gara-gara lapar ya. Atyabu indallah, lebih wangi di hadapan Allah, mirrihil miski, daripada baunya minyak wangi misik. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini membicarakan dua masalah. Pertama, fadilah puasa, yang kedua, definisi puasa. Fadilah puasa ada berapa? Satu, puasa itu dibalas oleh Allah, maksudnya dibalas secara langsung sehingga tidak ada yang tahu berapa balasannya. Malaikat kalau ditanya, hei malaikat, balasan atau pahala bagi orang puasa berapa? Malaikat nggak ngerti, karena Allah langsung balaskan sehingga malaikat nggak tahu, nggak ngerti. Okay? Pahalanya besar sekali. Okay? Kemudian fadilah kedua adalah puasa itu perisai dari neraka. Maksudnya gara-gara puasa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, kalau dosa diampuni oleh Allah, akhirnya kita tidak masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Ta'ala, sehingga kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian orang puasa itu gembira dua kali. Ketika buka puasa gembira, karena setelah lapar kemudian boleh makan, gembira. Nanti ketika sudah mati, dia kemudian dibangkitkan dari kubur, gembira lagi. Kenapa? Pahala besar dia dapatkan. Kaget. Pahalanya kok gede banget. Itu pahala besar bagi orang-orang yang puasa, menyebabkan dia nanti sangat-sangat gembira. Fadilah berikutnya, mulutnya orang puasa kan baunya nggak enak, gara-gara lapar. Lambungnya kosong, maka perutnya menyebabkan bau yang tidak enak. Itu ternyata di hadapan Allah itu lebih wangi daripada minyak wangi paling wangi, yaitu minyak wangi misik. Karena itu ababnya orang puasa ini oleh Allah dimuliakan karena munculnya sebab puasa. Puasa adalah apa? Ibadah. Tapi jangan salah paham, bukan berarti kita disuruh membuat abab sing ambune ora enak, bukan gitu. Wah, kalau begitu saya tak sahur dengan pete saja, habis itu saya nggak akan sikatan sampai maghrib. Bukan gitu, Pak. Kita bukan disuruh membuat abab sing ora enak, bukan. Tetap saja setelah kita makan, sikat gigi, gosok gigi supaya tidak berbau, supaya nanti sholat subuh itu orang samping kita tidak begini. Karena kalau kita tidak gosok gigi, habis makan pete misalnya, baunya dahsyat. Ketika amin, wah ini petenya bar, Pak. Oh amin. Yang sebelah-sebelah ini, wah ambune pete nganyeli tenan. Nah ini dosa kayak begini. Ingat-ingat, habis sahur gosok gigi supaya baunya tidak mengganggu. Nanti kalau sholat duhur, sebelum duhur misalnya sudah tidur, kalau tidur kan biasanya baunya nggak enak loh. Nah, ambil lagi sikat gigi, gosok gigi lagi sebelum sholat duhur kalau memang sudah tidur tadi, supaya baunya tidak menyengat. Jadi sekali lagi, ini bukan berarti disuruh membuat bau tidak enak, tapi bau yang tidak enak gara-gara lapar itu akan dimuliakan oleh Allah. Di akhirat nanti kita akan mendapatkan bau yang sangat wangi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian definisi puasa, apa definisinya? Meninggalkan syahwat makan dan minum. Jadi puasa itu meninggalkan 3. Jangan hubungan intim, jangan makan, jangan minum. Sejak subuh sampai maghrib dengan niatan ibadah. Jadi ada 3 poin. Poin pertama harus meninggalkan 3 hal tadi. Poin kedua waktunya antara subuh sampai maghrib. Poin ketiga niatnya ibadah. Kalau tidak ada niatan ibadah, maka bukan puasa namanya. Ada niatan ibadah tetapi masih makan puasa mutih misalnya, makannya nasi putih tok, itu bukan puasa, nggak ada pahalanya itu. Nah, kamu masih makan, oh saya cuma makan nasi putih tok, ini nggak ada lauknya, sama aja kan makan kan, berarti tidak puasa namanya. Dari hadis ini juga para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya orang muslim ketika sedang puasa tidak boleh bersengaja mengeluarkan mani, karena mani itu termasuk syahwat. Misalnya mencium istri sampai keluar mani, puasanya batal. Misalnya merangkul istri sampai keluar mani, puasanya batal. Tetapi kalau hanya melihat kemudian keluar mani, tidak batal puasanya. Kenapa? Karena melihat itu selalu terjadi.
Kita masuk rumah kan ketemu istri tau nggih. Apa masuk rumah kudu merem ngeten. Nah, nggak bisa nggih. Nah, maka kalau hanya melihat tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau melihatnya berulang-ulang nggih. Melihat, wah sip, melihat akhirnya keluar mani, batal niku nggih. Karena melihatnya berulang-ulang. Nah, kalau melihat sekali tok kemudian keluar mani tidak batal. Ini hukum fikih nggih. Meskipun saya nggak tahu apakah bisa orang melihat kemudian keluar mani, nggak ngerti saya nggih. Masuk gondelok tok wae keluar nggih, aneh nggih. Ya mungkin orang-orang Arab sukanya makan daging sehingga produksi mani sangat banyak sehingga mudah keluar mungkin, wallahu a'lam nggih. Baik, ini kita sudah sampai 10 hadis, sementara hadisnya ada 40 hadis. Maka kalau kita mau baca semuanya berarti kita perlu sekitar 4 jam. Tapi saya tidak akan baca semuanya, saya baca sebagian, nanti sebagiannya silahkan panjenengan baca sendiri-sendiri di rumah. Insya Allah siap membaca sampai selesai? Insya Allah nggih. Jadi tolong semuanya dibaca dari awal sampai akhir. Ini sudah saya bacakan, nah yang belum saya bacakan nanti dibaca sendiri. Karena ini adalah sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, itu adalah petunjuk hidup untuk umat Islam sama dengan Al-Quran. Karena Nabi itu sebelum wafat meninggalkan 2 petunjuk. Petunjuk Quran sama petunjuk sunnah. Kalau kita hanya pakai Quran tok, sunnah tidak dipakai, kita akan sesat. Kalau kita hanya pelajari sunnah tok, pelajari hadis, tidak pelajari Quran, kita akan sesat. Dua-duanya wajib dipelajari. Karena itu kalau di masjid ini ada pengajian tafsir Al-Quran, silahkan ikut. Kalau di masjid ini ada pengajian hadis Nabi Muhammad SAW, silahkan ikut. Karena dengan mempelajari Quran dan sunnah, kita akan tahu petunjuk sehingga kita tidak tersesat. Kalau kita tidak paham Quran Sunnah, kita nggak ngerti petunjuk, kita bisa tersesat tanpa sadar. Adanya kelompok-kelompok sesat di sekitar kita, ini berbahaya. Ada Ahmadiyah sesat, ada Syiah sesat, ada Khawarij sesat, ada Mu'tazilah sesat, ada Qadariyah sesat. Nah, ini ada berkeliaran di sekitar kita. Kalau kita nggak ngerti mana petunjuk yang benar, kita bisa masuk kepada mereka. Dianggap, wah ini bagus kelompoknya, kita ikut, padahal sesat. Nah, kita ini sudah ahlus sunnah wal jamaah, sudah benar, jangan masuk-masuk kepada kelompok-kelompok sesat itu. Nah, supaya kita ngerti mana yang sesat, mana yang benar, gimana? Pelajari Quran Sunnah. Maka pesan saya tolong dibaca sampai selesai. Baik, ini sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu kepada Takmir, ini waktu kita sampai jam berapa nih? Menjelang duhur. Saya tadi sudah minta masih jam 11 nih. Jam 11 nggak apa-apa nggih. Kalau menjelang duhur berarti kan jam 12. Nanti saya khawatir ibu-ibu ngantuk nanti. Karena ibu-ibu kan sudah lelah masak-masak sahur tadi nggih. Nah, nanti jam 12 malah saya ditinggal tidur. Baik, kita lanjutkan nggih. Masih melek ibu nggih? Bapak-bapak saya melihat masih melek. Ibu-ibu apakah masih melek di belakang? Masih nggih? Nggih. Nah, kalau ada yang ngantuk silahkan saya persilahkan untuk wudhu, nggak apa-apa, nggak usah izin, keluar aja wudhu, nanti balik lagi. Baik, kita lanjutkan. Bab kedua, adab-adab dan hukum-hukum puasa Ramadan. Hadis yang ke-11. An Abi Hirrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin, betapa banyak orang puasa, laisa lahu min siyamihi, tidak dapat bagian apa-apa dari puasanya, illal ju', kecuali cuma lapar. Warubba qaimin, betapa banyak orang yang tahajud, orang yang tarwehan, laisa lahu min qiyamihi, tidak mendapatkan dari tarwehannya, dari tahajudnya, illas sahar, kecuali begadang saja, tidak dapat pahala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksud hadis ini adalah kalau kita melakukan ibadah harus memenuhi 2 syarat. Kalau tidak memenuhi 2 syarat, maka tidak dapat pahala. 2 syarat itu apa saja? Yang pertama harus ikhlas niatnya. Kenapa engkau ikut tarweh? Ikhlas cari pahala dari Allah. Kenapa engkau ikut tarweh? Pekewuh karo tonggo. Ini nggak dapat pahala. Tapi kalau karena ingin mendapatkan pahala, ikhlas karena Allah, ini dia dapat pahala. Yang kedua harus mutaba'ah. Mutaba'ah itu maksudnya cara ibadahnya harus sesuai sunnah. Puasa sesuai sunnah, dari subuh sampai maghrib tidak makan apa-apa. Kalau dari subuh sampai maghrib tidak makan apa-apa kecuali nasi putih,
poso mute tidak ada pahalanya karena tidak sesuai aturan. Itu bukan puasa, itu hanya ya apalah namanya, nggih. Itu bukan puasa, itu bukan ibadah itu, nggih. Maka ibadah ini harus sesuai aturan, nggih. Orang sholat duhur 5 rakaat tidak ada pahalanya karena sholat duhur itu sesuai aturan 4 rakaat. Saya sudah ikhlas ini, meskipun kamu ikhlas, tapi sholatmu salah, bukan 5 rakaat tapi 4 rakaat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya hadis yang ke-12, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai, maksudnya perisai dari neraka. Fala yarfuth, janganlah berkata mesum, wala yajhal, janganlah berkata bodoh, janganlah berbuat bodoh. Wa inimru'un qatalahu, kalau ada seseorang menengkari dia, au syatamahu, atau mencaci dia, falyaqul, hendaklah dia jawab, inni shaim, saya lagi puasa, saya lagi puasa. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa aturan orang puasa adabnya adalah jangan bertengkar. Puasa bertengkar pahalanya bisa batal. Karena itu kalau ada orang mengajak kita bertengkar sesama muslim tapi ngajak padu, tidak usah dilayani. Bilang saja saya lagi puasa. Maksudnya saya lagi ibadah, jangan diganggu. Saya tidak meladeni Anda bukan karena saya takut. Saya bisa jotosan sama Anda, bisa saya. Jotosan saya kuat juga. Saya juga punya kungfu ini. Tapi Anda saudara saya sama muslim, saya tidak mau melayani. Nah, itu mestinya begitu, apalagi suami istri, suami istri puasa bertengkar, nggak pas seperti ini. Puasa yang romantis, tetapi la yarfuth, janganlah berkata keji atau jangan berkata mesum. Jadi selama puasa bapak sama ibu tidak boleh ngomong mesum. Kalau mau ngomong mesum nanti malam, selama masih puasa jangan berkata mesum, perkataan-perkataan menggoda jangan. Wah, ini manten anyar nih, meskipun manten anyar tidak boleh berkata mesum selama masih puasa. Kalau dia nekat berkata mesum gimana? Ya puasanya ya sah, tetapi pahalanya jadi berkurang. Pahalanya bisa apa? Bisa berkurang drastis gara-gara dia melanggar aturan puasa ini. Maka ringkasnya selama puasa jangan melakukan perkara-perkara yang sia-sia atau perkara-perkara bodoh. Hadis yang ke-13. An rajulin min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala dakhaltu 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, saya masuk ke rumah Nabi wa huwa yatasahhar, Nabi sedang sahur. Faqala, Nabi mengatakan, innaha barakah, sahur itu adalah berkah. A'taakumullahu iyyaha, yang Allah memberikan sahur itu, berkah itu kepada kalian. Fala tada'u, maka jangan kalian tinggalkan sahur. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya orang puasa melakukan sahur, meskipun sahur itu tidak wajib. Jadi larangan di sini ya, la tada'u, jangan tinggalkan sahur, itu bukan larangan haram, tetapi larangan makruh. Makruh puasa tanpa sahur. Jadi sunnah sahur ketika akan puasa. Kenapa? Karena kalau kita melakukan sahur, kita mengikuti sunnah Nabi SAW, meniru Nabi. Lah, meniru Nabi itu ada pahalanya. Bahkan fadilah sahur sangat besar sekali. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna, memberikan selawat, alal mutasahhirin, kepada orang-orang yang sahur. Hadis riwayat Ibnu Hibban sahih. Jadi kalau kita melakukan sahur diberi selawat oleh Allah. Selawat itu apa? Ampunannya Allah, rahmatnya Allah, pujiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunannya Allah, rahmatnya Allah, pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita melakukan sahur, dapat selawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi mengatakan la tada'u, ya, jangan ditinggalkan meskipun hanya seteguk air. Jadi misalnya kita merasa masih kenyang. Kenapa masih kenyang?
Karena tadi tadarusan sampai jam 12 malam, setelah itu dikasih hidangan makan berat, akhirnya makan berat. Jam 4 bangun, waktunya sahur, masih kenyang. Meskipun masih kenyang, sahur jangan ditinggalkan. Ambil air seteguk atau 1 gelas diminum. Bismillah, saya sahur. Supaya apa? Supaya dapat fadilah sahur. Jangan ditinggalkan sama sekali, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, tasahharu, sahurlah kalian, walau bijar'atin mimma'in, meskipun hanya dengan seteguk air saja. Dia sudah tidak mau sahur karena masih kenyang, jangan tinggalkan sahur, minum sebagai sahur. Hadis riwayat Abu Ya'la sahih. Hadis yang ke-14, an Abi Hirrin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, ni'ma, sebaik-baik sahurul mukmin, makanan sahur bagi orang beriman adalah at-tamru, kurma. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi kurma itu sangat-sangat disarankan untuk dimakan pada saat sahur, tidak hanya pada saat buka puasa. Dan ini termasuk sunnah Nabi yang sudah banyak ditinggalkan orang. Kebanyakan orang menyiapkan kurma pada waktu buka puasa, pas sahur tidak menyiapkan kurma. Mestinya kurma juga disiapkan pada saat sahur, karena Nabi mengatakan nikmah itu sebaik-baik makan sahur. Apa yang dimaksud sebaik-baik? Kurang keras. Apa yang dimaksud dengan sebaik-baik sahur? Yang dimaksud dengan sebaik-baik sahur itu adalah 2. Pertama, pahalanya besar. Yang kedua, gizinya besar. Jadi ada kebaikan agama, ada kebaikan dunia. Kebaikan agamanya adalah pahala kita dibesarkan oleh Allah. Panjenengan sahur dapat salawat dari Allah. Kalau nambahi kurma ketika sahur, maka pahalanya lebih besar. Kalau panjenengan tidak makan sahur, tidak makan kurma ketika sahur, sudah dapat pahala, tapi pahalanya biasa. Nah, supaya pahalanya besar gimana? Makan kurma pada saat sahur. Itu makna dari nikmah, sebaik-baik, yaitu pahalanya besar. Selain itu gizinya besar. Kurma itu kan isinya kan istimewa. Isi di dalam kurma itu, gizinya itu. Sehingga kalau kita sahur, kita makan kurma, insya Allah sehari itu tubuh kita tidak lemas-lemas banget. Kenapa? Gizinya ini memperkokoh tubuh kita. Karena itu Nabi mengatakan nikmah itu sebaik-baik sahur bagi orang beriman. Saya ingin bertanya, tadi sahur panjenengan pakai kurma napa mboten? Mboten nggih, insya Allah besok pakai kurma nggih. Kurma dijual di sekitar sini napa mboten? Ada nggih? Nah, ada, alhamdulillah. Indonesia ini sudah banyak kurma. Beli kurma, sahur makan kurma. Wah, saya nggak seneng kurma, saya itu gigi saya linu kalau makan kurma. Nah, caranya makan kurma dimasukkan dalam air panas, diudak, diaduk, habis itu diminum. Nah, insya Allah tidak linu giginya. Dan kalau bisa setiap sahur itu kurma 7 butir. Tadi saya diajak makan sahur di pesantren Al-Ikhlas, dihidangkan kurma, kurmanya kurma mahal, kurma rutop, yang 1 kilonya sekitar 150.000. Jarang saya menemukan rutop. Nah, karena dihidangkan rutop, saya makan banyak, saya makan 7. Saya katakan sunnah Nabi makannya 7 butir kurma. Mari kita lihat. Rasulullah bersabda, man tasabbaha, barang siapa yang sarapan pagi. Kalau puasa ya berarti siapa yang sahur. Kulla yaumin, setiap hari, bisa sab'i tamaratin ajwah, dengan 7 butir kurma ajwah, lam yadurrahu fi dzalikal yaum, pada hari itu dia tidak akan bisa dimadharati oleh sammun, racun, wala sihrun, tidak pula sihir. Hadis muttafaqun alaih. Jadi kalau kita pagi sudah makan 7 butir kurma, itu dikasih racun mental,
dikirimi sihir santet mental. Jadi kalau ada tukang santet nakut-nakuti kita, kalau kamu nekat sholat jamaah tak santet, nggak usah takut nih, aku diobat nih. Makan kurma 7, disantet mental, bingung deh, kayaknya opo ini. Dikasih racun mental, baygon diminumkan, menter, tapi jangan dicoba loh Pak. Sahur disiapke 7 kurma karo baygon, ya mate. Tapi seandainya ada orang memberikan kita baygon, kita nggak ngerti, kita ditipu, ini minuman lezat. Nah, sudah terlanjur kita minum, ternyata baygon, tapi sudah makan 7 butir kurma, mental nih. Tapi memang kurmanya, kurma di sini disebutkan kurma ajwah, kurma yang mahal itu. Tapi kata Syekh bin Baz, mudah-mudahan semua kurma yaitu fadilahnya sama. Kalau kita makan 7 butir, maka hari itu kita aman dari racun dan sihir. Berikutnya hadis ke-15. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ma'asyiral anbiya, kami seluruh para nabi, umirna bi ta'jili fitrina, disuruh menyegerakan buka puasa, wa ta'khiri suhurina, disuruh mengakhirkan sahur, wa an nad'a aymanana ala syama'ilina, disuruh meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, fis shalah, pada saat salat, yaitu ketika sedekap. Hadis diriwayatkan oleh Tabarani dalam Kabir, rawi-rawinya rawi sahih. Jadi adabnya sahur itu diakhirkan, adabnya buka puasa itu disegerakan. Maksudnya diakhirkan gimana? Maksudnya sahurnya itu menjelang subuh. Maka saya kebiasaannya sahur itu jam 4. Kenapa? Saya sahur 15 menit selesai. Sementara adzan subuh jam 4 lebih 20 menit. Nah, masih ada waktu 5 menit. Seperti di pesantren tadi saya tanya, santri-santri biasa sahur jam berapa? Jam 4. Nah, cocok saya, diakhirkan. Ya tidak harus jam 4, setengah 4 ya nggak apa-apa. Karena mungkin ada yang makannya lama, giginya sudah pada ompong gitu. Makan setengah jam, rampung-rampung, ya sudah, mulai setengah 4 nggak apa-apa lah. Yang penting mundur itu semakin mundur semakin baik. Sahur jam 4 baik. Baiknya dari dua sisi. Pertama, sesuai sunnah seluruh para nabi. Yang kedua, nanti tidak cepat lapar. Kalau kita sahur jam 2 malam, nanti asar sudah sangat lapar. Tapi kalau sahurnya jam 4, asar masih menteles. Kenapa? Makannya mundur. Maka makan sahur itu diakhirkan, kita mendapatkan dua manfaat. Manfaat agama, yaitu pahalanya tambah. Manfaat dunia, yaitu tubuhnya lebih kuat. Di sini disebutkan ma'asyiral anbiya, kami seluruh nabi disuruh oleh Allah 3 perkara: mengakhirkan sahur, menyegarkan buka puasa, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Seluruh para nabi jumlahnya berapa? Ada 124.000 nabi, semuanya disuruh mengakhirkan sahur. Maka kalau kita mengakhirkan sahur berarti kita menyerupai seluruh para nabi yang jumlahnya 124.000 nabi. Yang dimaksud menyegerakan buka puasa adalah begitu mendengar azan maghrib langsung bismillah ambil kurma makan. Nggak usah nunggu azannya selesai, nggak usah nunggu setelah sholat maghrib. Tidak, itu salah itu. Orang-orang Syiah itu kalau buka puasa itu nunggu gelap gulita. Ini salah seperti ini. Yang benar adalah begitu matahari tenggelam, bles, langsung kita buka puasa. Nah sekarang ini kan tenggelamnya matahari kan tidak kelihatan karena sudah tertutupi oleh bangunan-bangunan, oleh gunung dan sebagainya. Nah, maka boleh kita mengandalkan jadwal adzan yang sudah dibuat, karena jadwal itu dibuat sesuai dengan ilmu yang benar. Maka insya Allah sudah tepat itu. Nah, begitu adzan maghrib sudah sesuai jadwal, adzan dikumandangkan Allahu Akbar, bismillah ambil kurma makan. Ya, nggak usah nunggu lama-lama. Itu namanya menyegerakan buka puasa. Kita lanjutkan hadis 16. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna bilalan yuadzinu bilailin, sesungguhnya Bilal adzan malam, liyunabbiha naimakum,
untuk membangunkan yang masih tidur. Wa yurji'a qa'imakum, mengembalikan orang yang sedang tahajud, maksudnya supaya dia siap-siap sahur. Walaisal fajru ay yaqula hakada, yang dimaksud fajr itu bukan ketika munculnya lurus begini. Walakinil fajru ay yaqula hakada, tetapi fajar itu adalah ketika begini, yaitu sudah menyebar. Hadis ini bicara tentang fajar shadiq. Fajar ada dua, fajar kadzib, fajar dusta, fajar shadiq, fajar yang benar. Yang menyebabkan kita sudah tidak boleh makan itu adalah fajar shadiq, bukan fajar kadzib. Fajar kadzib munculnya sekitar jam 3 mungkin, munculnya dalam bentuk garis begini, ada sinar berbentuk garis gini. Nah, itu bukan itu. Adapun fajar yang menyebabkan sudah tidak boleh makan adalah fajar yang begini, jadi bukan begini tapi yang begini. Nah, itu fajar shadiq. Fajar shadiq sekarang sudah tidak bisa terlihat dengan mata kepala. Karena apa? Sudah kotor ini suasana ini, sehingga munculnya fajar tidak bisa tampak oleh mata kita, apalagi ketutupan gunung dan sebagainya. Nah, maka kita menggunakan jadwal yang sudah baku, nggak apa-apa. Begitu sudah jadwal masuk adzan subuh, dikumandangkan adzan subuh, jangan makan lagi. Tayyib. Kemudian di sini Bilalan yu'adzin bilail. Bilal itu adzan malam. Ini menunjukkan disunnahkannya adzan malam. Jadi adzan itu dalam sehari 6 kali. Adzan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, malam. Lah adzan malam ini fungsinya apa? Liyunabbihana imakum, untuk membangunkan yang masih tidur. Makanya adzan malam biasanya dikumandangkan jam pinten di sini, Pak? Jam pinten di sini, Pak? Kenapa? Jam 3. Belum? Oh, belum ada. Kenapa? Oh, belum umum. Nah, ini ada Pak RT di sini? Enggak ada? Apa? Belum hadir. Nah, kalau Pak RT hadir kan bisa disampaikan kepada beliau, disunahkan ada adzan malam. Nah, beliau bisa menyampaikan sehingga masyarakat sudah paham, maka ini termasuk sunnah Nabi yang kita bisa tegakkan di kampung ini. Adzan malam itu fungsinya membangunkan orang masih tidur. Fungsinya untuk orang yang sholat tahajud, kalau dia tidak lihat jam supaya dia ingat, oh ini sudah menjelang subuh. Misalnya ada orang tahajud dari jam 2 ya, saking enaknya tahajud terus bisa-bisa sampai subuh. Nah, supaya tidak sampai subuh, maka jam 3 dikumandangkan adzan malam. Ya tidak harus jam 3 ya. Boleh setengah 3, boleh jam 3, boleh setengah 4. Yang penting sebelum subuh. Oke, kira-kira 1 jam sebelum subuh lah, supaya kita bisa sholat tahajud 1 jam sebelum subuh. Itu termasuk sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira adzan malam ini meskipun di sini belum umum, tetapi sudah banyak yang ngerti. Sekarang ini kan sudah ada WA, ada Facebook dan sebagainya. Masalah-masalah gini kan sudah tersebar kayak begini. Adzan malam dulu di Solo hanya 1 masjid, masjidnya mbah saya yang di Solo itu, Masjid Al-Abrar. Masjid-masjid yang lain nggak ada. Sekarang ini hampir beberapa masjid di Solo itu hampir semuanya adzan malam. Masjid Mujahidin adzan malam, Masjid Ar-Rahman adzan malam, Masjid Pesantren Al-Mu'min Nguruki adzan malam, Masjid Utara adzan malam, Masjid An-Nahl adzan malam. Banyak sekali masjid yang adzan malam. Jadi ternyata kalau sunnah Nabi kita lakukan, lama-lama orang pada tahu, lama-lama orang pada ngikuti. Tidak usah takut, wah ini adzan malam ini berarti terorisme, teroris ini, kelompok teroris. Nggak usah takut begitu, karena kita punya prinsip, punya dalil. Nanti kalau ada orang menganggap ini adalah satu bid'ah, kita jawab ini ada hadisnya, hadis nomor 16. Sesungguhnya Sayyidina Bilal adzan di malam hari. Yang dimaksud di malam hari sebelum subuh. Teman saya dari Mojokerto menceritakan pengalaman. Dulu pada tahun-tahun sekitar 90-an, mereka mengadakan adzan malam setelah mempelajari hadis tentang adzan malam. Geger, masyarakat geger. Kemudian dipanggil oleh pemerintah. Nah, ketika dipanggil waktu itu di kejaksaan, dipanggil. Nah, sampai di sana teman saya ini menyampaikan apa adanya. Bapak,
Kami melakukan adzan malam ini ada dasarnya. Dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad, Nabi kita semuanya. Panjenengan Muslim, saya juga Muslim. Nabi kita sama, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda, Bilal itu adzan malam. Akhirnya vonis mengatakan silahkan lanjutkan, nggak apa-apa. Ternyata Pak Jaksanya tidak masalah, di pengadilan tidak masalah. Dipanggil memang betul dipanggil, karena dipermasalahkan oleh sebagian masyarakat yang nggak paham. Maka sejak hari itu tahun 90-an itu sampai sekarang 2000 pinten niki 21 itu adzan malam masih berkumandang di Mojokerto, nggak ada masalah. Jadi ternyata sunnah Nabi itu kalau kita tegakkan, kita punya dasarnya, dalilnya, itu masyarakat sebenarnya bisa menerima. Masyarakat tidak menerima itu gara-gara tidak paham dalilnya. Kalau disampaikan dalilnya, mereka pasti akan senang. Siapa yang tidak senang dengan Nabi Muhammad? Kan umat Islam kan semuanya senang dengan Nabi Muhammad, tahu? Nggak ada umat Islam kok mengatakan aku benci karo Nabi Muhammad. Itu namanya orang kafir atau munafik itu. Kalau orang Muslim pasti senang sama Nabi Muhammad. Kalau dia tahu bahwasanya Nabi Muhammad menyuruhkan begini, dia pasti akan senang. Nah, maka saya mengusulkan ini adzan malam dihidupkan di kampung ini, supaya kita mendapatkan pahala yang besar karena menghidupkan sunnah Nabi yang sudah mati, pahalanya sangat-sangat besar. Sebagaimana sabda Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man dalla ala khair, siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, misalnya adzan malam, falahu mithlu ajri fa'ilih, dia mendapatkan pahala semisal pelakunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita menghidupkan sunnah yang sudah mati, itu pahala kita sejumlah orang yang melakukannya, sebanyak yang melakukan. Yang melakukan 100 orang kita dapat pahala 100, yang melakukan 1000 orang kita dapat pahala 1000, dan seterusnya. Nah, maka ini sangat bagus untuk dihidupkan. Bahkan orang-orang awam, orang-orang yang nggak pernah ngaji seperti panjenengan gini, ketika mereka mendengar azan malam, itu mereka berterima kasih. Ada ibu-ibu datang ke masjid mengatakan, terima kasih bapak-bapak sudah azan malam. Loh, lah napa Bu? Gara-gara azan malam saya tidak pernah terlambat bangunnya. Lah memang ada apa Bu? Saya jualan ke pasar, jam 3 berangkat. Nah, jadi ibu-ibu yang berangkat ke pasar jam 3 itu ternyata senang dengan adanya adzan malam. Gara-gara adzan malam tidak pernah apa? Terlambat. Terbantu beliau dengan sebab adzan malam ini berkah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita diberi taufik oleh Allah untuk menegakkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sudah 1 jam lebih saya bicara. Sebelum saya melanjutkan hadis ke-17, barangkali ada yang disampaikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Adapun sisa-sisa hadis yang lain yang belum dibaca, maka silahkan dibaca. Masih ada hadis nomor 17 dan seterusnya. Kalau ada yang belum bisa dipaham dari hadis-hadis ini, maka silahkan nanti bertanya kepada saya lewat WA. Di sini sudah ditulis nomor WA-nya 085879534419. Ya, ini adalah untuk memberikan fasilitas kepada umat Islam. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan seputar agama, bisa dikirim lewat WA, okay? Tetapi kalau ngirim pertanyaan, menunggu jawabannya sabar, okay? Karena setiap hari puluhan pertanyaan masuk, sehingga saya harus menjawab satu persatu, menunggu waktu yang longgar, okay? Karena sebagian orang itu bertanya itu nggak sabar, okay? Dikasih pertanyaan, sudah saya buka, saya lihat, wah ini jawabannya agak lama, saya tunda dulu. Pertanyaan diulang lagi, diulang sampai 3 kali sehari, Pak. Jadi dalam hatiku, wah nganyel ketenan nih. Tapi ya tetap saya jawab. Tapi itu nggak adab kayak begitu. Pertanyaan dikirim sudah, ditunggu 24 jam. Kalau 24 jam belum dijawab, diingatkan. Mohon maaf Ustaz, belum dijawab. Nah, barangkali lupa, gitu. Karena ketumpuk-tumpuk mungkin lupa. Nah, maka silahkan bertanya, nggak ada masalah. Tapi untuk jawaban tidak bisa selalu cepat, kadang lambat. Inilah yang dapat kita pelajari. Kita tutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak,
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وانصر المستضعفين من المؤمنين اللهم أنجي الحبيب محمد رزق شهاب وجميع المظلومين اللهم أنجهم اللهم أنجهم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم